Hikmah yang kelima, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basiroti minka. Kamu bekerja keras, bersungguh-sungguh mengejar apa yang sudah dijamin Allah sambil menelantarkan apa yang Dia tugaskan, dalilun alantimasil basiroti minka, adalah indikator bahwa hatimu membatu, bahwa mata nuranimu itu gelap, tidak bisa melihat. Ibnu Ajibah mengatakan bahwa maduminalaka, apa yang sudah dijamin oleh Allah bagimu itu adalah rezeki. Wa ma tuliba minka, dan apa yang diminta Allah darimu itu artinya ibadah. Ini ya masih semakna dengan yang terdahulu. Jadi mengejar rezeki sampai melalaikan ibadah itu sama dengan kita hanya menggunakan mata kepala saja, dan ya sudah jatuh pada penyakit buta mata hati. Kalau sampai pada tenggelam dalam mengejar rezeki dan meninggalkan ibadah pada Allah, itu sama dengan kekafiran. Ibnu Ajibah mengutip Hasan Zarruq yang mengatakan bahwa dunia itu seperti sungai Tolut yang disinggung oleh Allah di akhir juz 2 surah Al-Baqarah itu ya. Ada sungai Tolut itu seperti dunia, tidak akan selamat darinya kecuali orang yang tidak meminum airnya, atau kalau meminum airnya itu hanya sekedar saja pelepas dahaga, bukan pemuas dahaga. Ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas manusia itu yang diminta Allah hanya ibadah. Allah tidak minta kita memberikan rezeki kepadanya, memberikan makan. Allah lah yang memberi makan, yang maha kuat. Jadi dalam mencari rezeki, kita boleh jadi berkeliling dunia, berbagai tempat, menemui berbagai orang, karena menyangka di tempat itu atau pada orang itu ada rezeki kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Dia menghalangi datangnya rezeki, maka tidak akan bisa menyampaikan kepada kita siapapun manusia. Nah, terakhir tentang rezeki ini misalnya terkait dengan makan, salah satu bentuknya. Di surah Al-Baqarah itu ada minimal 11 ayat tentang makan. Sebagian itu menunjukkan bahwa tersedianya bahan makanan itu memang bisa terjadi dengan semata-mata rahmat dan kuasa Allah tanpa ada kerja manusia, seperti yang terjadi pada Nabi Adam di surga, seperti terjadi pada Bani Israel setelah mereka melakukan berbagai kesalahan, pembangkangan terhadap nabi-nabi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan rezeki berupa makanan yang bermacam-macam. Tujuannya supaya mereka mau bertobat, mau kembali kepada Allah. Makanan itu tersedia dengan semata-mata pemberian Allah. Selanjutnya, pada saat ada ayat-ayat yang menerangkan syariat tentang bagaimana kita mencari makan, itu batasan-batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat sedikit. Kita diminta memakan yang halal, yang baik, dan tidak mengikuti bujukan setan dan hawa nafsu untuk makan hal-hal yang aneh-aneh. Kemudian setelah mendapatkan makanan yang baik-baik, kita diminta bersyukur kepada Allah, serta misalnya tidak menjadikan hukum Allah itu di otak-atik untuk menghalalkan rezeki atau makanan yang kita peroleh.
melakukan itu menjadi dosa yang paling besar. Di ayat 174 sampai Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak pelakunya untuk berbicara, tidak akan memandang mereka. Kalau kita lihat pada surah yang lain, di surah Maryam, sedikitnya usaha yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mencari makanan itu bisa dilihat pada kisah Siti Maryam setelah beliau melahirkan Nabi Isa. Beliau diperintahkan untuk menggoyang-goyang pohon korma supaya buahnya jatuh untuk bisa dimakan. Itu kerja yang sangat sedikit sebenarnya, karena sebelumnya pohon korma itu pohon yang mati karena berada di tempat yang sudah tandus. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat berupa mengalirnya air atau sungai di dekat tempat Siti Maryam melahirkan, dan dalam waktu yang cepat pohon korma yang mati itu menjadi hidup kembali, lantas menghasilkan buah. Sudah banyak sekali mukjizat-mukjizat yang diperlihatkan Allah kepada Siti Maryam, yang seandainya ya pohon itu menjatuhkan buahnya sendiri juga Allah tentu saja kuasa. Tapi di sini Allah meminta Siti Maryam yang baru melahirkan, yang tidak punya tenaga, untuk melakukan satu usaha. Jadi usaha itu dikerjakan sebagai isyarat bahwa ya Allah ingin kita menunjukkan penghambaan diri kepadanya. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya saya berharap dari saudara-saudara semuanya yang saya hormati bisa berbagi pengetahuan.